Pernahkah kamu berpikir, kenapa dua orang yang hidup di lingkungan yang sama bisa punya kepribadian yang sangat berbeda? Atau, kenapa ada bangsa yang maju, sementara bangsa lain tertinggal? Padahal keduanya sama-sama punya otak, waktu, dan peluang. Jawabannya ada di satu hal: cara berpikir. Berpikir adalah benih kepribadian. Ia membentuk bagaimana seseorang memandang diri sendiri, orang lain, dan dunia. Dalam pandangan psikologi kognitif, manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tapi makhluk yang dibentuk oleh cara berpikirnya sendiri. Jean Piaget, tokoh besar psikologi kognitif, menjelaskan bahwa manusia belajar memahami realitas lewat dua proses: asimilasi dan akomodasi. Asimilasi artinya menyesuaikan pengalaman baru ke dalam pengetahuan lama. Akomodasi berarti mengubah cara berpikir lama agar sesuai dengan pengalaman baru. Gabungan keduanya melahirkan adaptasi mental, proses yang membuat manusia tumbuh dan matang. Kalau kamu pernah gagal dan belajar dari kesalahan, itulah contoh akomodasi. Kamu memperbaiki cara berpikir agar hidupmu menjadi lebih baik. Dan disitulah kepribadian mulai terbentuk. Kepribadian sejati bukan dibangun oleh pengalaman itu sendiri, tapi oleh bagaimana kita memaknai pengalaman. Dua orang bisa mengalami hal yang sama. Yang satu tumbuh kuat, yang lain tumbuh trauma. Bedanya? Cara berpikir. Dalam pandangan Islam, berpikir adalah jalan pembentukan diri. Al-Quran tidak hanya mengajarkan kita untuk berpikir tentang langit dan bumi, tapi juga untuk merenungi diri sendiri. Dan pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Surat Az-Zariyat ayat 21. Artinya, berpikir bukan hanya mencari kebenaran luar, tapi juga mengenali kebenaran dalam diri. Dari sanalah lahir kepribadian yang utuh, yang mampu menimbang antara akal, hati, dan iman. Kepribadian yang terbentuk dari berpikir tidak instan. Ia berkembang bertahap. Dari berpikir sederhana, seperti anak-anak yang hanya tahu benar dan salah, menuju berpikir kompleks, mampu menimbang niat, konteks, dan akibat. Orang yang berpikir matang tidak terburu-buru menilai. Ia tidak mudah marah, tidak cepat menyalahkan, dan tahu kapan harus diam. Karena ia sadar, setiap peristiwa membawa pelajaran. Setiap kesulitan punya makna tersembunyi. Inilah buah dari berpikir mendalam. Lahirnya hikmah. Sekarang bayangkan jika cara berpikir seperti ini dimiliki oleh banyak orang. Jika setiap individu berpikir kritis namun beretika, rasional tapi tetap beriman, maka masyarakat itu akan tumbuh menjadi masyarakat yang bijak. Dan disinilah rahasia besar peradaban. Peradaban tidak dibangun dari batu, besi atau uang, tapi dari pikiran manusia yang menyusun makna kehidupan bersama. Filsuf besar Arnold Toynbee menyebutnya creative minority, kelompok kecil pemikir dan pencipta nilai yang menyalakan arah moral dan spiritual suatu bangsa. Ketika berpikir menjadi budaya, lahirlah ilmu. Ketika ilmu disertai iman, lahirlah kebijaksanaan. Dan ketika kebijaksanaan menjadi nilai bersama, lahirlah peradaban. Dulu umat Islam mengalaminya. Para ilmuwan yang berpikir dengan akal dan hati, mengubah wahyu menjadi ilmu, dan ilmu menjadi kekuatan peradaban. Tapi ketika berpikir berhenti, peradaban pun ikut membeku. Maka, kalau kita ingin membangun kembali kekuatan umat, mulailah bukan dari politik atau ekonomi, tapi dari pikiran. Bangkitkan cara berpikir yang sehat, ilmiah, dan beradab. Ajarkan anak-anak untuk bertanya, bukan hanya menjawab. Bangun masyarakat yang menimbang dengan akal, bukan dengan amarah. Karena kepribadian manusia, bahkan peradaban suatu bangsa, hanyalah cermin dari cara mereka berpikir. Jadi, kalau kamu ingin mengubah dunia, ubah dulu cara berpikirmu. Karena pikiran yang jernih akan melahirkan peradaban yang terang. Kalau kamu merasa video ini membuatmu melihat hubungan antara berpikir, kepribadian, dan peradaban dari sudut yang baru, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita lanjut ke episode berikutnya. Kekuatan berpikir dan teknologi modern.